Ya udah 13.21. Nah kan yang mau nanya dibuka sesi diskusinya. Sesuai sama judulnya ya, ini kan soal diskusi, berarti ini aku bahasnya juga dengan diskusi. Sebenarnya kalau untuk yang full pembahasannya itu udah ada di video pembahasan, di link pembahasan. Jadi ini khusus buat ngebahas aja soal yang belum kalian paham. Silakan siapa yang mau nanya duluan. Ada. Gak apa ngomong aja kalau misalnya bingung ngetiknya atau kepajaran ngetiknya buat bahasanya nih. Terus kalau nggak salah di Google Meet tuh kalian bisa nunjukin soalnya sih. Kalian klik yang titik 3 atas ada nggak itu? Terus present screen itu nanti keluar gitu. Apapun yang mau kalian. Nomor 6 kurang paham. Oke. Nomor 6 itu soalnya yang mana ya? Bisa. Oh, kebijakan fiskal kontraktif itu ya? Oke, jadi gini. Zahira dengar suara aku nggak? Halo, halo Zahira. Sinyal. Oke, ya. Jadi untuk kebijakan fiskal kontraktif yang diimplementasikan oleh pemerintah akan menyebabkan perubahan pada keseimbangan perekonomian yang ditujukan oleh perubahan gitu kan yang ditanyain. Oke, jadi kalau kebijakan fiskal kontraktif itu kan kalian tahu kan, kalau misalnya kebijakan kontraktif adalah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang beredar yang tujuannya adalah mengatasi inflasi, ya kan? Nah, ketika pemerintah menggunakan atau mengimplementasikan kebijakan kontraktif, berarti kan jumlah uang yang beredar di masyarakat bakal berkurang kan? Ya, jumlah uang yang beredar di masyarakat itu berkurang, otomatis masyarakat daya belinya juga turun, kemampuan untuk membeli barangnya juga turun. Jadi dengan kayak gitu, masyarakat bisa minta barangnya juga lebih dikit. Makanya di sini dampaknya permintaan agregatnya bakal turun. Jadi perubahan permintaan agregat. Gimana ya kalau misalnya digambarin tuh, ini kebijakan kontraktif. Itu kan dia mengurangi jumlah uang beredar ya. Misalnya katakanlah di sini kebijakannya pajaknya dinaikin. Misal tadi awalnya pajak itu cuma 10%. Kamu punya uang 1 juta, terus kena pajak 10%. Nggak sebesar itu sih aslinya, seperti ini misalnya aja ya. Berarti kan 10%-nya itu 100.000 kan. Nah, berarti setelah dikenain pajak, uang kamu 900.000 bisa dibelanjain. Nah, terus naik nih pajaknya jadi 20% karena ada kebijakan kontraktif. Pemerintah pengen ngurangin jumlah uang yang beredar. Jadinya 20% dari 1 juta adalah 200.000 kan. Nah, 200.000 itu jadi pengeluaran pajaknya dia, gitu kan. Berarti misal 800.000. Nah, 800.000 itu yang bisa dibelanjain. Awalnya kita bisa belanjain 900.000, sekarang 800.000 doang. Berkurang dong yang bisa kita belanjain. Nah, yang bisa kita belanjain berkurang, maka daya beli kita kurang kan? Konsumsinya berkurang dong. Ya,
Konsumsi ini kan perorangan, kita ngomongin perorangan ya. Konsumsi perorangannya berkurang, maka permintaan agregatnya bakal berkurang. Kurang. Coba, udah kebayang belum? Jadi kan kebijakan fiskal fantastis, pemerintah itu pengen ngurangin uang yang beredar, itu entah dari penaikan pajak atau pengurangin government expenditure, pengurangan pemerintah. Terus abis itu kan efeknya apa di masyarakat, jumlah uang yang beredar turun kan, atau makin sedikit. Nah, daya beli masyarakat juga turun, konsumsinya jadi lebih sedikit, konsumsinya sedikit itu direfleksikan oleh permintaan agregat. Sudah terjawab belum? Oke, siap. Nah, kalau misalnya yang C, kenapa sih enggak yang C aja gitu kan, permintaan rumah tangga? Nah, kalau permintaan rumah tangga itu berhubungan sama pendapatan. Gitu. Lebih kayak pendapatannya naik atau turun. Tapi kalau misalnya kita udah ngomongin tentang kebijakan fiskal yang ruang lingkupnya negara, maka kita ngomongin tentang hal yang agregatif sifatnya. Agregatif itu maksudnya kumulatif ya. Jadi kumpulan masyarakat. Yuk, berapa lagi? Oke, alhamdulillah udah ngerti. Kalau ngomong-ngomong juga nggak apa kok, santai aja. Gak usah dicat. Berapa lagi? Wah, udah ngerti semua nih kalau kayak gitu aja. Nomor 10. Oke, main satu cek soalnya. Oke, nomor 10 itu yang kenaikan pendapatan konsumen ya. Oke, nomor 10, kenaikan pendapatan konsumen akan menggeser kurva permintaan suatu barang ke kanan. Yang itu benar. Ya, boleh Zahira habis nomor 10 ya. Oke, nomor 10-nya apa sih? Berarti ini kita ngomongin pengaruh dari pendapatan terhadap kurva permintaan di yang pernyataan pertama kan. Ini permintaan kan kayak gini. Misalnya ini adalah D1. Demand 1 atau permintaan awalnya yang mula-mula. Nah, ketika pendapatan kita naik, karena tadi udah sempat disinggung ya tentang pendapatan dan karunia atau permintaan. Ketika pendapatan kita naik, kita kan bisa beli barang lebih banyak. Benar nggak? Logikanya kayak gitu kan? Nah, definisi dari permintaan di ekonomi adalah jumlah barang yang diminta pada tingkat harga tertentu. Sekarang kita asumsikan misalnya harga suatu barang atau harga dua barang atau berapapun barang masyarakat kita tetap. Tapi kalau misalnya dikonversikan satu barang, misalnya apa nih? Misalnya kolak deh, kalau kita lagi puasa ya. Nah, misalnya harga satu kolak itu 5.000, ya kan? Harganya 5.000. Terus kalian setiap hari dapat jajan 10.000 awalnya. Berarti 10.000 itu kalian bisa gunain buat beli dua kolak kan. Nah, terus pendapatan kalian naik nih. Mungkin gara-gara sering bantu orang tua atau apa gitu ya.
jadi 20.000. Nah, pendapatan kalian dari 10.000 ke 20.000 itu kan naik. Dengan uang 20.000 kalian bisa beli kolak berapa yang harganya 5.000? Dapat tempat kan? Gitu. Jadi dengan pendapatan yang lebih tinggi atau yang lebih besar, atau karena pendapatan konsumennya itu naik, di sini nomor 10, itu akan menggeser kurva permintaan ke kanan. Jadi dua. Nah, nanti kalau di perubahan dari permintaan sama penawaran itu ada pergerakan, ada pergeseran. Itu yang perlu kalian tahu apa bedanya. Kalau pergerakan ini kayak gini, kalau pergeseran ini kayak gini ya. Pergeseran tuh dari kurva D1 ke kurva D2. Kalau pergerakan itu cuma titiknya aja yang pindah. Misalnya tadinya awalnya titik A, kelihatan nggak? Nah, terus di sini adalah P, di sini Q. PA di sini PA. Nah, terus harganya naik nih ke PB. Ini kan bakal mentok di kurvanya di sini, terus turun di sini kan. Nah, titik ini, titik B. Dari A ke B itu namanya pergerakan. Pergerakan sepanjang kurva. Kalau pergeseran itu kurvanya yang pindah. Kalau pergerakan titiknya yang pindah. Nah, yang ngebedain antara pergerakan sama pergeseran apa? Kalau pergerakan dulu, itu faktornya cuma satu nih, gara-gara harganya berubah. Harganya berubah, kuantitasnya berubah. Di kurva yang sama titiknya pindah. Tapi kalau misalnya yang bikin kurvanya bergeser, kurvanya pindah, itu adalah faktor-faktor selain harga. Salah satunya pendapatan. Di pernyataan 1 nomor 10. Berarti yang atas benar kan? Gesernya ke kanan. Dan terus buat yang bawahnya, faktor-faktor yang dapat menggeser kurva permintaan ke kanan adalah harga barang itu sendiri dan kenaikan pendapatan konsumen. Oke, kita udah bahas tadi di awal, pendapatan konsumennya iya benar bikin geser ke kanan. Tapi kalau misalnya penurunan harga barang itu sendiri, ingat ya, kata kuncinya adalah harga barang itu sendiri. Itu tuh nggak bikin kurvanya bergeser, tapi cuma bikin bergerak aja permintaan. Kalau misalnya harga barangnya dari A ke C misalnya, jadi PA ke C, turun kan? Nah, itu kan harga barang itu sendiri. Itu cuma bikin titiknya aja pindah dari A ke C. Jadi nggak geser. Jadi hati-hati. Ini soalnya emang soal sering banget muncul dan sering banget dibikin menjebak kayak gini. Pergerakan sama pergeseran itu beda. Kalau pergerakan itu kurvanya masih satu ini, tapi titiknya pindah-pindah. Kalau pergeseran udah pindah kurvanya. Kayak gitu. Jadi jawabannya tidak salah. Yang salah itu apa ya? Oke. Jelas, Wisnu? Atau mau diulang? Oke. Harus teliti banget, apalagi kalau di UTBK aja udah sering banget banyak jebakan. Di SIMAK itu lebih-lebih. Kata perkataan perlu diperhatiin banget. Oke, alhamdulillah kalau udah jelas. Kita next ke pertanyaan Zahira lagi ya. Zahira nanya nomor 2. Nomor 2 balik ke atas. Oke, nomor 2. Arman memperoleh tambahan uang saku menjadi 500.000 per bulan. Berarti sebelumnya bukan 500 ya, di bawah 500 kan itu naik 500.000 kan. Menjadi juara di sekolahnya. Ketika Arman menjadi juara di sekolahnya, dengan uang sakunya yang baru tersebut, data validus, jadi ini masih ngomongin hal yang sama ternyata. Mirip-mirip kayak nomor 10. Intinya apa? Intinya dia memperoleh tambahan uang saku, berarti pendapatan dia naik kan. Kalau uang saku kita bertambah, tadi aku udah nyontohin tuh dengan calon yang itu tadi. Tadinya uangnya 10.000 itu bisa beli 2 kolak. Ketika jadi 20.000 bisa beli 4 kolak kan. Apalagi uangnya sekarang 500.000 misalnya kayak gitu. Itu bisa dapat berapa? 100 kolak. Kayak gitu kan. Nah, artinya apa? Dengan kayak gitu, si Arman ini dia bisa membeli lebih banyak barang. Kalau di sini berarti di opsinya yang paling besar adalah yang C, lebih banyak jumlah barang yang dapat dikonsumsi. Nah, ini kan pilihannya mirip-mirip banget kan. Yang A, pilihan konsumsi Arman menjadi lebih banyak. Nah, cuman hati-hati. Kalau misalnya pilihan konsumsi
Berarti kita ngomongin tentang jenisnya. Gitu. Misalnya tadinya Arman itu bisa beli kolak pisang sama kolak apa ya? Kolak pisang sama kolak biji salak gitu. Nah, yang dimaksud dengan pilihan konsumsi yang menjadi lebih banyak itu misalnya ada satu lagi kolak apa nih? Kolak kentang misalnya. Gitu. Kolak ubi, kolak kentang mana ada? Kolak ubi. Gitu. Nah, itu yang disebut dengan pilihan konsumsinya yang semakin banyak. Gitu. Nah, iya, hati-hati. Udah. Jadi beda antara pilihan konsumsi, beda sama jumlahnya. Yang B jelas salah karena biasanya. Oke. Udah jelas belum? Sudah jelas. Oke, jelas. Kita lanjut ke pertanyaan Salsabila Anissa. Kita mau nanya nomor 12. Wait, aku scroll dulu soalnya. Nulis. Kasus gagal bayar itu ya, soalnya. Kasus gagal bayar transaksi saham oleh PT Sekawan Inti Pratama Tbk atau terbuka siap merupakan salah satu contoh kasus yang menjadi tugas otoritas jasa keuangan. Itu benar apa salah? Gitu kan. Yang pernyataan atas intinya dirayain benar apa salah dulu. Nah, di sini itu kan kasus gagal bayarnya di bursa saham kan ya, di pasar uang gitu kan. Ya di pasar modal maksud aku, sorry. Nah, jadi kalau kita ngomongin pasar modal, itu kita berarti ngomongin lembaga uang non-bank, lembaga keuangan non-bank. Nah, semenjak ada otoritas jasa keuangan atau OJK, lembaga keuangan non-bank itu diawasi oleh OJK. Jadi yang atas itu benar, kasus yang menjadi tugas dari OJK. Gitu. Sebenarnya ada juga KPI, ada juga yang kapan-kapan tuh udah berbahas di kelas sebelumnya, itu ada juga. Nah, cuman untuk tugas pengawasannya itu tetap paling tinggi di OJK. Makanya kan ketika kita berinvestasi atau misalnya orang mau investasi, pasti dicek dulu udah terdaftar belum di OJK gitu. Karena apapun lembaganya yang masih berhubungan dengan keuangan dan non itu non bank itu diatur sama OJK. Jadi semenjak ada OJK itu ada tugas pengawasan dibagi dua. Kalau yang pengawasan bank itu yang BI yang ngawasin, tapi kalau misalnya non bank itu OJK itu. Jadi yang atas itu benar ya. Nah, terus bawahnya pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor investasi keuangan non-bank. Tuh, itu disebutin kan di bawahnya. Merupakan tugas utama Bank Indonesia. Tadi aku udah jelasin juga di awal. Kalau misalnya sektor-sektor perbankan itu uh, selain bank ya, terus juga misalnya di sektor pasar modal itu bukan tugas lagi Bank Indonesia. Kalau dulu itu semua Bank Indonesia yang ngawasin, tapi semenjak ada OJK, itu tugasnya dipindahkan ke OJK. Jadi yang bawah jelas salah, karena dia bilang merupakan tugas utama Bank Indonesia. Karena Bank Indonesia sekarang tugasnya bukan itu lagi. Okay. Jadi yang bawah itu salah gara-gara itu bukan tugasnya Bank Indonesia. Jadi benar salah ya. Kalian tanya lagi, salah Sabila, atau udah jelas, atau kurang jelas. Kalau kurang jelas, aku uang. Dan kalau misalnya kurang jelas, kurang jelas tinggal. Silakan. Jelas, ya alhamdulillah. Nomor 3. Bisa nanya nomor 3. Berikut ini adalah pernyataan yang benar mengenai biaya produksi. Sorry. Oke. Nah, ini coba kamu lihat satu-satu aja opsinya. Wisnu, kalau soal kayak gini mau nggak mau ya. Pertama yang A, biaya total bertambah apabila output produksi bertambah. Oke. Kamu tahu biaya total kan? Total cost. Ya, fokus ya. Lihat biaya total atau total cost atau disingkat TTC. Itu kan sama dengan fixed cost ditambahin sama variable cost. Ini kan.
Nah, fixed cost-nya itu adalah biaya tetap. Nah, kalau variable cost adalah biaya variabel atau biaya bahan baku lah bahasa sehari-hari. Kalau biaya tetap itu misalnya kayak biaya buat sewa gedung, buat beli mesin, yang kamu istilahnya kamu mau pakai atau enggak, kamu tetap ngeluarin uang duluan. Kalau variable cost, biaya bahan baku itu yang biayanya tergantung sama seberapa banyak kamu berproduksi. Gitu. Nah, kalau misalnya di pernyataan yang di opsi A, di pilihan yang A, dibilang kan biaya total akan bertambah apabila output produksi bertambah. Ininya kan, biaya totalnya bertambah kalau outputnya bertambah. Nah, kalau output bertambah kan variable cost-nya bertambah. Kalau misalnya variable cost-nya bertambah, otomatis TC-nya juga bakal nambah. Kayak gitu. Atau misalnya kamu bingung, coba masukin angka aja. Misalnya awalnya fixed cost-nya 2 juta, terus variable cost-nya 1 juta. Berarti di sini berapa? 3 juta kan? Nah, sekarang variable cost-nya bertambah nih gara-gara kamu nambah output. Nambah juga jadi 2 juta. Fixed cost-nya kan tetap kan? 2 juta. 2 juta tambah 2 juta jadi 4 juta. Ini kalau misalnya mau dicapai pakai angka. Ketika variable cost-nya naik, total cost-nya juga naik. Ketika output kita naik, variable cost naik, total cost pasti naik. Jadi ya, itu benar. Di sini kan yang ditanya yang pernyataan yang benar kecuali yang mana? Oke, yang A udah jelas belum? Jelas. Oke, lanjut ke yang B ya. Biaya marginal awalnya turun, kemudian akan naik seiring peningkatan jumlah output. Nah, kalau biaya marginal itu berarti kan MC. MC itu emang ada kurvanya, dan kurvanya itu emang bentuknya kayak huruf U. Kayak gini MC. Kayak senyum. Artinya apa? Artinya ketika kita menambahkan output kita, gitu, dari misalnya dari 0, kita tambahin atau kita lama-lama marginal cost-nya itu bakal turun dulu. Kayak misalnya kamu jualan nih, ya kan? Kan kalau misalnya kamu beli bahan baku, ada harga grosir kan kalau misalnya beli banyak, ya nggak? Harga grosir itu lebih murah. Nah kayak gitu. Misalnya ketika kamu beli bahan baku itu langsung banyak, marginal cost-nya bakal turun. Nah, tapi lama-lama nggak efektif juga kalau kamu banyak-banyak memproduksi barangnya. Ketika kamu nambahin output lagi, dia marginal cost-nya bakal naik juga. Kenapa? Ini salah satunya gara-gara ada diminishing marginal of return. Masih pernah dengar nggak? Itu tuh sebenarnya teorinya itu menurut aku ya, kalau kita istilahkan dengan aktivitas sehari-hari, itu gara-gara adanya gosip. Itu jadi ketika kita menambah kerja lama lah, apa awal-awal output kita bakal naiknya cepat. Yang artinya apa? Yang artinya biaya produksi kita efisien, semakin efisien. Tapi ketika kita nambah orang lagi, mungkin ya, kalau aku sih melogikannya, orang-orang itu bukannya kerja malah ngobrol gitu misalnya. Nah, ketika ngobrol itu pekerja mereka tidak efisien. Walaupun kita meng-hire atau kita menggaji banyak orang, banyak pekerja dengan otomatis juga gajinya lebih tinggi ya kan, biayanya lebih tinggi, tapi outputnya itu rendah. Jadi biayanya terhitung lebih mahal. Jadi MP-nya naik nih, kayak huruf turun terus naik. Jadi biaya marginal itu kan MC, yang nggak dijelasin. Katanya awalnya turun, kemudian akan naik sering peningkatan jumlah output. Ya udah, dijelasin sama grafik ini. Gitu. Jelas, Wis, yang B. Berarti benar ya yang B. Jadi selain Wisnu, kalau misalnya ada yang bingung ketika nyimak soal juga apa? Selain yang lain. Atau mungkin ada sanggahan kan nggak kayak gitu? Juga. Halo, mana Wisnu? Aman Wis, yang B. Wah, hilang Wisnunya. Gimana nih, lanjutin atau enggak? Hilang Wisnunya. Oke, left lah, Wisnunya left. Hilang.
Gimana nih? Aku skip dulu aja. Nomor berapa nih tiganya? Ke-15 dulu aja kali. Iya, kasihan isunya. Kali. Oke. Ya udah nanti aku lanjut lagi ini ketika Wisnu udah masuk lagi aja ya. Aku lanjut ke pertanyaan Zahira dulu deh. Zahira nanya nomor 15. Percuma kan aku jelasin juga kalau misalnya yang nanya nggak dengar. 15. Yang Indonesia lebih unggul itu ya? 15. Oke, nomor 15. Indonesia lebih unggul dalam memproduksi beras dibandingkan Jerman. Oh, itunya masuk lagi. Halo Wisnu. Ya udah 15 dulu aja. Wis nanti coba cekin deh temannya. Kita Wisnu kalau kita dibahas 15 dulu nanti kalau misalnya nomor 15, Indonesia lebih unggul dalam produksi beras dibandingkan Jerman. Namun Jerman lebih unggul dibandingkan Indonesia dalam produksi mobil. Kedua, kedua negara melakukan perdagangan internasional karena kedua negara tersebut mempunyai oke, jadi mungkin aku bikin tabel ya. Ya, coba. Nah, misalnya di sini ada Indonesia, di sini ada Jerman, di sini ada beras, di sini ada mobil. Katakanlah Indonesia bisa memproduksi beras sebesar 700 ton per tahun. Terus kalau Jerman cuma bisa bikin 300. Berarti kan di sini Indonesia unggul dong dalam produksi beras dibandingkan Jerman. Nah, tapi sebaliknya kata soal, kalau misalnya dalam produksi mobil, Jerman lebih unggul. Jerman misalnya bisa bikin 1.500 unit mobil per tahun. Indonesia mungkin cuma 500 doang. Dan dimaksud sama soalnya. Nah, kondisi kayak gini, ketika Indonesia itu menang di beras, tapi kalah di mobil, gitu. Kalau kita ngeliat Indonesia, atau kita ngeliat Jerman itu kalah di beras, tapi itu unggul di mobil, itu disebut dengan keunggulan komparatif. Itu yang nomor 4. Nah, keunggulan komparatif itu bahasa Inggrisnya adalah comparative advantage. Gitu. Komparatifnya adalah komparatif, terus keunggulannya itu advantage. Jadi jawabannya yang 2 dan 4. Kalau yang disebut dengan absolute itu yang nomor 1 sama keunggulan mutlak itu sama aja. Itu yang dimaksud adalah kalau misalnya Indonesia itu menang di beras, terus Indonesia juga menang di mobil, tapi Indonesia ini tetap ngimpor beras atau juga ngimpor mobil dari Jerman. Itu yang disebut dengan keunggulan mutlak. Jadi sebenarnya kalau dari segi produksinya Indonesia itu menang di beras maupun di mobil absolut gitu, benar-benar mutlak menang di semua lini, tapi tetap ada perdagangan internasional, tetap impor gitu. Namanya keunggulan mutlak. Kalau keunggulan komparatif yang kayak gitu separuh-separuh, di satu sisi itu unggul, di sisi yang lain itu udah unggul gitu. Gimana kira-kira, ada yang tanya lagi ya? 15. Putus-putus. Oke, udah jelas belum sekarang? Kalau udah jelas aku ulang lagi nggak apa-apa. Halo, wah Zahira aja lah. Wisnu. Udah join lagi belum? Udah kak. Udah. Gimana jaringannya udah mendingan? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Oke, tadi kamu kan nanya nomor 3. Ya, yang A itu tadi udah paham kan? Kalau yang B itu kedengeran nggak tadi? Yang pas aku jelasin yang B. Jelas gak? Jelas, oke. Berarti tinggal lanjut yang C ya. Yang C bilang, biaya total merupakan jumlah dari biaya variabel dan biaya tetap. Nah, nomor 3 yang C ini, katanya CC sama dengan VC ditambahin VSC kan, variable cost samain sama fixed cost. Ini kan benar kan? Udah dibahas juga tadi di poin yang A. Gitu, berarti yang C juga. Nah, terus yang D, biaya variabel merupakan biaya yang berubah saat output berubah. Nah, ini juga benar. Itu sesuai dengan definisi dari variabel cost atau biaya bahan baku. Jadi ketika kita nambah output kita, maka variabel costnya juga bakal naik. Kalau kita turun, kalau outputnya kita kurangi, variabel costnya juga bakal turun. Nah, kalau yang E, nah yang E ini jawabannya yang salah itu yang E. Ya, yang E itu salah kenapa? Biaya tetap rata-rata akan terus bertambah seiring dengan penambahan output petani yang kayak itu. Biaya tetap itu kan FC, fixed cost kan. Nah, kalau yang disebut dengan average variable cost atau fixed cost atau biaya tetap rata-rata itu adalah si fixed cost-nya dibagi sama output kamu. Misal di sini kamu punya fixed cost-nya 1 juta, buat suatu mesin harganya 1 juta misalnya. Nah, aku contohin ya, misalnya outputnya itu di awal katakanlah kamu memproduksi 100 unit, 1 juta dibagi 100 berapa? 10.000 kan. Nah, habis itu kamu tambahin nih outputnya jadi 200. Jadi 1 juta, 1 juta ini fixed cost-nya kita mau hitung rata-ratanya lagi dibagi sama 200 kan, berarti kelihatan ya, bagi sama 200 kan. 1 juta dibagi 200 berapa? 5.000. Di sini kita bisa lihat ketika output kita naik dari 100 ke 200, biaya tetap rata-rata kita turun dari 10.000 ke 5.000. Berarti yang E itu salah. Gitu, wis. Jadi jawabannya yang E. Pernyataan yang benar mengenai biaya produksi kecuali yang E. Pokoknya kalau kita ngomongin biaya rata-rata, seiring dengan pertambahan output, biaya rata-ratanya bakal turun. Oh ya kak, ngerti kak. E. Tadi yang belum terjawab berarti pertanyaan Zahira ya, 15. Zahira udah mendingan belum suara aku di sana? BTW sorry kalau di sini agak noise ya. Oh, Zahira. Udah, alhamdulillah. Oke, Zahira nomor 15. Ini kan kasusnya bilang Indonesia itu lebih unggul dalam memproduksi beras dibandingkan Jerman. Ini aku contohnya. Kalau misalnya Indonesia dalam 1 tahun bisa bikin 700 ton beras, tapi Jerman cuma bisa bikin 300 ton beras. Terus, kata soalnya lagi, namun Jerman lebih unggul dibandingkan Indonesia dalam memproduksi mobil. Nah, ini mobil nih. Mobil, Indonesia bisa bikin 500 mobil per tahun misalnya. Tapi kalau Jerman bisa bikin 1.500. Kayak gitu. Artinya apa? Artinya di satu sisi Indonesia menang di beras, tapi kalau kita melihat mobil Indonesia kalah. Yang lebih unggul itu Jerman. Kalau misalnya ada kasus kayak gini yang satu negara itu unggul di satu sisi, satu di sisi lain itu kalah, itu namanya keunggulan komparatif. Nah, berarti itu yang 4 kan. Nah, bahasa Inggrisnya itu ada di poin nomor 2, comparative advantage. Jelas ya? Atau kecepatan? Takutnya yang cepat-cepat nanti putus-putus kan soalnya jadi ya. Iya.
Halo, halo, halo. Oh, yang absolutnya ya, nggak putus-putus. Oke. Yang absolutnya itu kalau misalnya kasusnya kita ganti. Kita ganti nih. Kalau di kasus ini kan Indonesia menang di beras 700. Nah, kalau Jerman cuma 300 kan. Nah, kalau misalnya kasusnya itu absolut, absolut itu berarti Indonesia 2.500 nih di mobil misalnya. Berarti di sini di mobil itu Indonesia juga lebih unggul dibandingkan Jerman kan. Nah, itu absolut. Jadi absolut itu ketika suatu negara itu mutlak benar-benar menang, benar-benar unggul di semua bidang. Itu absolut. Nah, tapi kadang-kadang di soal juga ditanya kalau misalnya keunggulan absolut suatu negara masih perlu nggak sih buat melakukan perdagangan internasional juga masih perlu. Karena kadang-kadang walaupun mereka unggul di semua bidang, tapi ada baiknya mereka itu fokus ke satu bidang aja. Jadi yang lainnya mengumpul. Ada pertanyaan lagi? Ya, oke. Next. Yuk, ada yang mau nanya lagi? Nomor 4. Yang bilang hanya nomor 4. Oh, nomor 4 yang ada grafik-grafik itu ya. Oke, nomor 4 itu kan ada 5 grafik, macam-macam grafiknya. Terus langsung kita lihat pertanyaan dulunya aja ya. Manakah di antara grafik di atas yang menunjukkan upaya perusahaan dalam persaingan monopolistik dalam memaksimalkan keuntungan? Oke, jadi monopolistik itu kan banyak penjualnya kan. Terus kata kuncinya di sini di pasar persaingan monopolistik, penjual pengen memaksimalkan keuntungan. Nah, yang perlu kalian ingat banget ketika perusahaan pengen memaksimalkan keuntungan atau laba maksimum itu adalah ketika si MC-nya sama dengan MR, marginal cost-nya sama dengan marginal revenue. Jadi kalian tinggal lihat aja di antara 5 grafik ini A, B, C, D, E mana kurva yang ada MC-nya sama MR-nya ketemu bersilangan. Berarti di gambar grafik yang A doang. Ketika MR sama MC-nya berpotong. Udah. Simpel itu. Apa yang ditanya? Atau bingung tadi mau jawab kayak gimana? Halo. Putus-putus. Oke, aku ulang ya. Di nomor 4, itu kan ditanya grafik mana yang menunjukkan upaya perusahaan dalam persaingan monopolistik untuk memaksimalkan laba kan, atau memaksimalkan keuntungan. Yang perlu kalian ingat cuma satu hal, ketika laba maksimum itu MR sama dengan MC, marginal cost sama dengan marginal revenue, tambahan biaya sama dengan tambahan dari pendapatan. Tinggal dilihat aja di grafiknya mana sih grafik yang menunjukkan MR-nya sama dengan MC atau MR-nya berpotongan sama MC. Itu kan cuma di grafik yang A doang gitu. Jadi jawabannya A. Kecuali kasusnya itu pasar persaingan sempurna ya.
Kalau kata persaingan sempurna, kamu bisa bilang yang B. Karena marginal revenue kita sama dengan harganya sama dengan gimana Lang? Oke, siap. Lanjut ke pertanyaan Zahira. Zahira nanya nomor 8. Perusahaan Naruto ya. Nomor 8. Perusahaan Naruto merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa advertising. Pada tanggal 1 Desember 2015, perusahaan menerima iklan yang akan ditayangkan setiap minggu, tanggal 10, 17, 24, 31 Desember 2015, dan tanggal 3, 10 Januari, sebesar 48 juta. Oke, jadi di sini si perusahaan Naruto itu nerima apa ya, panggilan iklan ya, panggilan pemasaran, tapi dibayar duluan sebesar 48 juta. Nah, 48 jutanya ini dibagi ke 6 kali pemasangan iklan, tanggal 10, 17, 24, 31 Desember, sama di tahun berikutnya tanggal 3 sama 10 Januari 2019. Nah, terus dibilang jika saldo akun iklan diberi mencapai saldo 24 juta, saldo akun tersebut adalah, diopsinya kan itu ada benar salah dan salah juga. Terus juga dikasih terus juga kalian harus tahu kenapa benar dan kenapa salah. Ya, bagus boleh. Jadi ada iklan dibayarin muka. Aku singkat DDM aja ya, iklan dibayarin muka. Itu 48 juta. Nah, itu katanya buat 6 kali pasang kan. 6 kali pasang bulan Desember itu di tanggal 10, 17, 24, sama 31. Terus buat di bulan Januari tahun berikutnya 2016 di tanggal 3 sama tanggal 10. 6 kali kan. Januari 4, Desember 4, Januari 2. Nah, 48 juta ini itu buat 6 kali iklan ini. Nah, 48 juta dibagi 6 berapa? 48 bagi 6. Coba. 8 kan, 8 juta. Berarti sebenarnya biaya buat satu kali pasangnya itu 8 juta. 8 juta, 8 juta, 8 juta, 8 juta, 8 juta, 8 juta. Ya. Nah, di soal itu ada akun yang dibikin tanggal 31 Desember. Berarti di tanggal ini kan. Ya enggak? Di tanggal 31 Desember, iklannya udah berapa kali kepasang? Udah 1 tanggal 10, udah 2 tanggal 17, udah 3 tanggal 24, udah 4 sama 4 tanggal 31 kan. Jadi iklannya udah kepasang 4 kali di tanggal 31. Nah, seharusnya yang ada di akun saldonya itu, di akun apa sih? Yang ada yang saldo akun di iklan dibayar mukanya ini, harusnya 4 iklan ini. Ini berarti 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. Harusnya 8 kali 4, 32 juta kan. Nah, ini yang benar. Sementara di soal bilang, jika saldo akun iklan dibayar di muka menunjukkan saldo 24 juta, saldo akun tersebut adalah, pertama kita udah tahu kalau misal 24 juta itu pasti salah kan. Berarti tinggal kita lihat yang salah adalah yang B sampai yang D. Nah, kita tinggal lihat di situ alasannya. Yang B bilang, salah karena pendapatan iklan tanggal 31 Desember sudah harus diakui. Nah, berarti kata jawaban yang B, tanggal 31 itu belum diakuin kan salahnya. Coba kita lihat, 8 tambah 8 tambah 8 berapa? 8 tambah 8, 16 tambah 8, 24. Jadi di jawaban yang B itu bilang kalau misalnya nomor berapa nih? 8 itu salah gara-gara dia nggak ngakuin tanggal 31.
Jadi makannya cuma 24 juta. Udah langsung ketemu jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kenapa? Karena soal yang nomor 8 itu saldonya cuma 24 juta karena baru hitung 3 tanggal 10, 17, 24. Padahal sebenarnya ngitung tanggal 3 sampai 3. Gimana? Kira-kira? Ngerti? Siap. Alhamdulillah. Oke, next. Silahkan. Nomor berapa lagi? Lagi. Tiga belas. Itu nanya nomor 13. Oke, yang produsen itu ya. Produsen akan memilih untuk menghasilkan output pada kondisi berikut. Terus ada 4 pernyataan. A. Anggaran produksi lebih besar dibandingkan harga total dari dua produksi yang digunakan. A itu pernyataan 1. Pernyataan 2, kurva isokos dan kurva isopan. 3, harga kedua faktor produksi pada kondisi paling murah. 4, perbandingan harga kedua faktor produksi sama dengan perbandingan faktor marginalnya. Oke. Nomor 13 berarti kita ngomongin tentang teori produsen sebenarnya. Teori produsen. Masih ingat nggak isokos sama isokuan? Teori produksi ya. Nah, ini kita ngomongin kombinasi dua faktor produksi. Ya kan itu teori produksi. Ada yang namanya isokos, ada yang namanya isokuan. Kalau misalnya isokos itu sebenarnya adalah budget plan versi dari produsen. Kalau budget plan masih ingat kan? Anggaran kita dialokasikan buat beli apa. Jadi kita tingkat konsumsi kombinasi dua barang yang kita konsumsi untuk dengan tingkat budget yang sama, anggaran yang sama. Nah, kalau iso sama cost itu biaya. Jadi kurva isokos ini adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi yang membutuhkan biaya yang sama. Kata kuncinya tuh biaya sama. Jadi di sini X1 sampai X2-nya adalah faktor produksi. X1 dan X2. Singkat aja FP ya. Gitu. Nah, terus ada yang namanya isokuan. Isokuan adalah seperti indikator plus atau isinya si konsumen. Cuman kalau di produsen itu isokuan. Kuan itu kayak quantity, berarti jumlah barang. Iso sama juga. Nah, isokuan itu apa? Isokuan adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi yang menghasilkan output yang sama. Jumlah output yang sama ya, kan jumlah output yang sama. Nah, titik persinggungannya ini disebut dengan keseimbangan dari produsen atau tulis aja ya, equilibrium dari produsen. Nah, di nomor 13, kalau kita cuma berlanjutkan sama ini aja, kita udah bisa nentuin bahwa pernyataan gua itu benar kan? Kurva isokos bersinggungan dengan kurva isokuan. Terus
perbandingan harga kedua faktor produksi sama dengan perbandingan output marginal. Nah, ini lebih kayak ke ini sih, kemiringannya. Perbandingan harga kedua faktor produksi sama dengan perbandingan output marginal. Atau lebih kayak kemiringan dari kurvanya, tapi itu benar juga. Terus kalau yang nomor 1, anggaran produksi lebih besar dibandingkan dengan harga total dari kedua faktor produksi gunakan. Nah, ini kita udah ngomongin dua faktor produksi kan, 1 sampai 2. Keadaan di mana anggaran kita lebih besar dibandingkan harga total kedua faktor produksi, kita belum mencapai kurva yang ini nih, kurva yang ini. Tapi kita masih di titik di dalam sini, di bawah kurvanya. Nah, kita sebagai produsen itu nggak mungkin memilih menghasilkan output pada kondisi yang kayak gitu, karena kita belum optimal istilahnya. Kita belum gunain semua anggaran kita buat produksi. Berarti yang satu salah udah jelas, yang 3 juga bakal salah kan. Harga kedua faktor produksi pada kondisi paling murah gak juga. Kalau produsen milih berproduksi ketika harga faktor produksi yang paling murah doang, terus kalau pas harganya naik dia nggak produksi, bagiannya aja gitu. Ya, karena toh si stop loss ini kan juga bisa geser dan bisa berotasi. Kalau misalnya harga faktor produksinya naik ke atas dolar, itu. Gimana wis? Apakah putus-putus lagi? Masih kurang ngerti. Kurang ngertinya di mana ya, coba? Biar aku bisa lebih spesifik jelasinnya gimana. Coba deh satu. Ya, diulang ya. Di teori produksi itu ada 2 kurva. Pertama, kurva iso cost. Iso sama cost itu biaya. Berarti iso cost ini adalah kurva yang menunjukkan kombinasi 2 faktor produksi X1 sama X2 yang membutuhkan biaya yang sama. Jadi kamu memproduksi dimanapun, di sini sepanjang kurva ini, itu walaupun faktor produksinya kombinasinya beda-beda, itu biaya tetap sama. Oke, biaya tetap sama ya. Mau di titik di sini A, B, C, D maupun di E. Nah, itu kurva iso-cost. Terus ada yang namanya kurva iso-quant. ISO sama quantity atau kuantitas, berarti jumlah barang. Berarti kurva iso-quant adalah kurva yang menunjukkan kombinasi 2 faktor produksi X1 dan X2 yang menunjukkan jumlah output yang sama. Jumlah output yang sama. Oke. Ini sepanjang kurva ini itu outputnya sama. Kombinasinya beda-beda, inputnya tapi outputnya tetap sama. Nah, kedua kurva ini ketika saling bersinggungan itu akan menghasilkan suatu titik yang disebut dengan keseimbangan produsen atau equilibrium yang disini disebut S. Nah, berarti di nomor 13 pernyataan nomor 2 itu benar. Kurva iso-cost bersinggungan dengan kurva iso-quant. Jadi si produsen bakal milih titik ini, bakal milih kondisi ini untuk mereka berproduksi. Kenapa? Karena inilah keseimbangan mereka. Yang artinya biaya mereka itu menghasilkan output yang paling optimum. Kenapa sih nggak milih, aku gambarin lagi deh kembali. Nah, ini isotope di sini. Kenapa milih titik ujungnya ya? Kenapa nggak milih titik potongnya? Kenapa nggak titik potongnya aja? Listnya ada isoquant yang kedua. Ini 1, ini 2. Ini plus, ini X1, ini X2. Nah, kenapa nggak pakai potongan aja? Nah, di kurva yang kedua ini adalah kurva yang menunjukkan tingkat output yang lebih rendah daripada yang nomor 1.
gitu. Jadi kenapa pas bersinggungan? Karena pada saat bersinggungan output kita tuh paling maksimum gitu. Kita optimal menggunakan sumber dayanya dengan anggaran yang kita punya. Terus ntar apa aku mati ya. Jadi nomor 2 benar, skip dulu itu nomor 2 benar. Terus kita balik ke nomor 1 deh. Anggaran produksi lebih besar dibandingkan harga total dari kedua faktor produksi yang digunakan. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang isokos kan. Kalau kita ngomongin biaya, kita ngomongin isokos kan ada costnya nanti. Nah, kalau misalnya anggaran produksi kita itu yang di isokos ini, itu katanya lebih besar dibandingkan harga total dari kedua faktor produksi yang digunakan. Berarti sebenarnya kita baru menggunakan misalnya di titik ini nih, W nih misalnya. Di titik W ini kita menggunakan X1 sebesar sekian, katakanlah A kecil, terus sebesar B, atau misalnya 3 sama 4. Nah, di titik ini, ya, di titik ini, kita gunain X1-nya itu 3, X2-nya itu 4, dengan biaya yang kalau kita bikin kurva isokos satu lagi, itu di bawah isokos yang pertama. Yang artinya apa? Di titik ini kita ngeluarin biaya yang lebih rendah daripada isokos yang pertama kita. Nah, si produsen nggak mungkin milih di titik ini buat produksi yang alon sepanjang kurva ini karena belum optimal sama jumlah barang yang diproduksinya. Gitu. Jadi kenapa kita nggak milih ini? Karena kita bisa memproduksi lebih banyak sebenarnya. Ibarat kata kalau misalnya kita pakai modal, kita punya modal, modalnya itu belum kita gunain semuanya. Jadi masih ada modal menganggur lah istilahnya kalau misalnya lebih gampangnya. Jadi kenapa nggak milih? Nah, satu karena produsen itu asumsinya selalu menggunakan semua modalnya buat berproduksi. Itu yang nomor 1. Coba 1 sama 2 ada yang dibingungin nggak? Mana dia? Apakah terputus lagi? Jelas, oke 1 sama 2 jelas ya. Terus kita masuk ke yang nomor 3. Nomor 3 bilang harga kedua faktor produksi pada kondisi paling murah. Nah, sebenarnya ini walaupun kamu nggak tahu teorinya, tapi kamu bisa pakai logika kamu. Di sini kan ditanya, produsen akan memilih untuk menghasilkan output pada kondisi berikut. Terus kita lihat langsung ke nomor 3. Harga kedua faktor produksi pada kondisi paling murah. Sekarang logikanya, misalnya kamu jualan, apakah kamu bakal jualan doang ketika harga faktor produksinya murah? Kenapa sih di warung kadang-kadang harga gula naik? Kenapa sih kadang-kadang harga telur naik? Itu kan gara-gara mereka belinya juga mahal kan di awalnya. Jadi kayak gitu. Jadi nggak selamanya kita sebagai produsen itu berproduksi hanya pada saat harganya murah. Jadi nomor 3 jelas salah. Ya kan? Cuman misalnya kalau misalnya nomor kamu bingung sama nomor 3, kamu kan udah tahu nomor 1 salah. Nomor 1 salah pasti nomor 3 salah kan. Nanti misalnya mentok banget gitu ya, pas terima atau pas bisa. Itu kan bisa pakai trik gitu. Gitu. Terus kalau misalnya 1 salah 3 salah, 2 benar kan nggak mungkin benar sendirian kan. Nah nomor 4 juga benar kayak gitu. Perbandingan harga kedua faktor produksi sama dengan perbandingan faktor marginal.
Ini lebih kayak ke slab ini sih. Jadi kalau misalnya iso one ini kan ngelengkung nih, berarti kan dia kemungkinan eksponensial kan. Yang jelas dia bukan ini ya. Ketika kurva yang melengkung ini kita turunin, itu kita bakal punya gradien. Nah, gradien di setiap titik itu beda. Ini aku garis-garis itu garis. Nah, pas di titik E ini, gradien itu sama persis sama gradien isoposnya. Gradien ini mewakili perbandingan. Ini yang disebut dengan perbandingan harga faktor produksi. Sorry, iya, harga kedua faktor produksi itu sama dengan gimana, please? Aman? Aman, alhamdulillah. Ada yang baru join, Maulana Rizik Sihab. Hey. Ya, ada yang tanya lagi? Ya. Jadi kita udah bahas nomor berapa aja. Aku lihat di sini aja dikit ya. Udah bahas nomor 6, 2, 12, 3, 15, 8, 4. Oke. Ada lagi nggak? Nggak? Yang lain? Atau cukup? Gimana ya? Mau nanya-nanya yang lain? Ya apa? Belum asar. Kalau udah asar kita stop. Tapi kalau emang udah cukup jelas semua dan berikutnya udah kita udah lagi nggak yang tanyain? Oh ya, sama aku mau ngasih tahu kan kemarin aku udah ngirim video pembahasan, udah upload video pembahasan. Nah itu aku sebenarnya tujuannya buat teman-teman juga nih, kan teman-teman nggak selalu sinyalnya bagus ya. Jadi kalau misalnya di video pembahasan itu kan kalau buffer ya udah teman-teman nggak skip pembahasannya. Jadi teman-teman aku harap ini adalah coba kajian soalnya dulu, kan udah ketahuan nih, udah submit juga jawabannya, udah ketahuan nilainya, udah ketahuan dong salahnya di mana. Habis itu lihat video pembahasannya. Jadi dari kajian soal kan udah tahu mana yang salah, mana yang masih nggak tahu sama sekali gitu kan. Lihat video pembahasannya, itu bisa diulang. Jadi walaupun sinyal jelek itu kalau ngomong langsung ini kan, kalau online kalau aku ngomong terus sinyal kalian jelek terus nggak kedengeran kan. Tapi kalau di video pembahasan, kalau misalnya sinyalnya pun nggak mendukung, kalau misalnya sinyal lagi lemot gitu, itu juga nggak masalah karena ya udah buffer. Terus kalau buffer ya itu nggak membuat kalian ke skip pembahasannya kan, itu tetap loading, tetap bisa diulang juga. Jadi kalian bisa simak pembahasannya dulu di video pembahasannya. Nah, tapi video pembahasan itu kan sifatnya satu arah. Jadi ketika kalian lihat video pembahasannya, ketika kalian masih ada hal yang bingung atau kurang jelas dari pembahasannya, itu kalian catat dulu. Setelah sudah kalian catat, nanti ada sesi interaktif kayak gini. Nah, sesi interaktif ini yang kalian gunain waktunya buat tanyain apa yang nggak jelas di pembahasannya atau kurang jelas di pembahasannya di video pembahasannya, kayak gitu. Itu sih harapan aku sebenarnya.
Jadi biar online-nya juga nggak lama-lama kan. Sayang juga nggak sih kalau kata lihat gitu. Oke, aman, aman. Tapi mungkin emang semalam tuh aku kemalaman juga kali ya kasih tahu latihan soalnya. Masih bangun nggak sih kalian jam segitu? Sinyalnya gitu. Dah iya, dah iya lah kemalaman ya. Iya, ya udah. Next time aku coba lebih awal nih. Karena kemarin tuh kenapa aku bikin pagi-pagi banget gara-gara ini sih aku tahunya kan sekarang ada jadwal lain kan. Jadwal belajar sama belajar lain. Jadi aku bentuk aja. Siapa tahu kakak yang lain mau pagi kan atau mau sore. Jadi biar nggak kelamaan. Biar nggak bentuk. Salah sih baru jam 11. Tapi sahur kan dia kan. Sahur alhamdulillah. Grupnya ramein aja betul-betul sahur. Wisnu buka jasa bangunin sahur katanya. Ya, Lis. Siap ada orang yang dari sini. Oh, ini Maulana Rizik Sihab tuh Sihab dipanggilnya. Aku kira dipanggilnya Maulana. Belajarnya subuh-subuh aja, aku sampai sahur. Sebelum-subuh. Janganlah sebelum-subuh waktu kalian sahur ya. Nggak fokus ya. Untuk kagetnya Sihab lah. Oke. Oh ya, ini berarti udah nggak aja. Kalau nggak dimintain aku mau nanya balik deh ke kalian. Kan kalian selama ini belajar online ya. Terus ada kendala apa aja dan cerita-cerita dong terkait pembelajaran online selama ini. Tapi aku pengennya jangan di chat, aku juga pengen kalian ngomong. Coba. Jangan gini ya. Sinyal kak. Masalah sinyal kali kak. Biasanya mah. Sinyalnya kenapa? Sinyalnya ndut-ndutan. Tapi kalau sinyal itu ngaruh nggak sih sama jam? Kayak misalnya pagi lebih lancar atau gimana? Karena aku juga ngerasain waktu di biasanya pagi lebih lancar sih. Iya kak, biasanya pagi. Pagi lebih lancar atau malam lebih lancar? Malam lebih lancar. Malam lebih lancar. Oke. Ini hari lancar kan? Ngomong Iya betul. Iya mungkin gara-gara traffic gitu lah ya. Jadi gara-gara banyak yang pakai, pada semuanya aplikasi rumah, aplikasi pada online kan. Jadi kalau siang ya agak mendukung gitu agar bukan. Terus apa lagi nanya? Terus paling di perangkat handphonenya kak. Perangkat handphonenya? Ini ada download Google Meet, harus hapus berapa MB? Oh, udah nggak muat memorinya ya? Iya kak. Tapi kalian tahu kan cara bersihin memori dari aplikasi itu kan bisa kan? Jadi kalian maksimalin itu dengan cara hapus data di aplikasi, di pengaturan, terus klik aplikasi, terus hapus memori. Jadi itu cukup. Gitu. Jadi kalian nggak usah install aplikasi. Cuman kalau emang masih gitu ya emang nggak tahu ya aplikasi ya udah matiin aplikasi apa aja kan? Saya menghapus sampai menghapus IG. Bisa nggak dihapus? Iya. Dihapus lagi juga nggak? Nggak tahu. Kalau lagi hujan sinyalnya masih nggak beres. Iya sih. Kalau hujan juga ya aku nggak ngomong. Berisik gitu kalau hujan. Terus apa lagi? Tapi berarti emang lebih mending aku kasih pembahasan video dulu ya, baru kita belajar online. Apa gimana? Kan tadi Zahira bilang tuh kalau buka YouTube lancar nyari, jadi masih bisa buka di hari. Gimana coba? Suka lupa apanya lupa maksudnya? Lupa gimana? Lupa buat buka videonya atau gimana? Oh, kalau misalnya udah saya lain terus pas ini hari lupa buka video itu. Iya sih, bikin alarm saya. Bikin alarm terus dikasih catatan. Nonton video di pembelajaran tanggal sekian. Atau juga ditulis. Lagi gak hujan aja sinyal kadang nggak beres. Iya sih, benar. Aku kan di sini tadinya pakai ini ngomongin provider ini. Ya, pokoknya aku pakai provider X sama provider Y. Dan di rumah aku tuh susah banget kedua provider ini. Makanya aku ganti provider supaya bisa lebih lancar.
Aku ganti Telkomsel sih, emang agak lumayan mahal. Kalau makan YouTube mau nonton podcast, iya sih emang tergantung. Podcast aja ditonton juga, podcast kan suara doang ya. Oh, tapi pada ikut ujian mandiri nggak rencananya? Ikut apa Zaira? Malana Sihab juga ikut apa? Simak apa ikut apa? UN ya, oh Jogja jauh. Terus UIN Jakarta atau UIN mana? UIN kan banyak. Oh Zaira ikut UIN juga. Mantap, ikut berapa kamu sih? Dia ikut 5 pun dia buat lagi. Mantap. Pengen semua aja. Tapi ada tapian. Amin, semoga lagi SPDN aja. Tapi ada kabar nggak sih selain UTBK sama SIMAK yang katanya online? UIN terus UIN itu gimana? Ujian mandirinya online juga atau pakai rapat? Gue juga online. Ya udah. Semoga dengan online ini juga biar pendaftarannya dikurangin ya. SIMAK, UTBK ya betul. Ya udah pasti itu. Oh iya, Win sampai ditanya kayak gitu, sampai ditanya berapa lagi kilometer sinyalnya. Terus baru makin tapi jalan. Biar apa ya? Nyesuaiin ini kali ya, nyesuaiin apa namanya? Tesnya itu kayak gimana? Padahal nggak dibeli juga. Iya, iya, iya. Boleh, boleh. Iya, nanya-nanya nggak dibeli juga. Ya, boleh ya. Sabar, sabar. Terus kalau kedinasan-kedinasan itu ingat ya? Payasan, Stis, terus STD ya? Oh iya, STD dekat nih sama rumah aku berarti. Tapi nggak buat juga. STD, oh iya, STD itu ada fisika atau fisik gitu? Apanya yang ditunda? Zahira. Oh, nggak tahu kedinasan ditunda. Iya, aku juga bingung ya, kedinasan kan hampir semuanya itu ada tes fisik ya. Itu gimana di tahun selama tes fisik online gitu. Iya, sebab online dia sih. Kedinasan ada syarat tinggi badan atau enggak? Tergantung kamu masuk kedinasan apa. Biasanya sih kalau misalnya stan itu kalau misalnya kamu biaya cukai itu ada info STDB kayaknya sih ada pasti ya. Dan ya tahu banget tuh cowok gitu itu langsung ke atas. Iya PKN stan setahu aku beberapa jurusan ada. Setahu biaya cukai itu tinggi badan ada syarat beberapa. Terus gimana ada tahu apa di stan tahun lalu? Pajak, pajak yang di 3 apa di 1? Itu kira kalau dapat pajak. Dapat nggak pajaknya Zahira tahun lalu? Pasti nggak soalnya gitu. Ya karena pasti kalau dapat sudah di sana sih. Tapi bisa aja tinggal kita. Oh ya, oh ya kalau di sana itu setahu aku pas bahasa Inggris PBI yang namanya tes bahasa itu dia ada nilai matinya kayak bukan ada gitu. Jadi kalau kamu nilainya di bawah sekian ya udah kalau nggak lolos gitu. Tapi cobain deh beli apa namanya buku-buku yang soal-soal itu coba. Karena dulu juga aku pakai itu. Nah, ya. Grammar tuh emang harus diulang. Dan nilainya nyari. Oh ya, juga ada yang bilang jurusan nggak btw? Ada yang IPA atau ada yang SMK atau dari pesantren? Oh siap IPA. Terus kamu mau milih jurusan apa siap? Kenapa aja milih jurusan? Mumet sama materi saintek. Kenapa? Terus ini apa di sosum pihak? Mengambil jurusan apa rencana? Nah, kalau ini siap. Mau ambil kesos. Kemarin yang mau ambil kesos juga di siapa ya? Banyak. Berapa sih berdiri? Oke, keren kan? Kalau Wisnu mau ambil jurusan apa Wisnu? Wisnu, Zahira, terus siapa Salsabila? Ambil UI aja lah sih kak. Untuk unitnya kan toh juga sekarang UTBK, SBMPTN cuma TS dulu. Jadi kamu nggak usah banyak belajar materi yang apa tuh kayak ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi.
untuk UTBK ya, tapi yang ini kan masih ada ya, belum ada lagi. Amin, amin. Ya kira kalau nggak salah mau manajemen juga Wisnu, tapi nggak mau gara-gara ada Wisnu. Mau kuliah di luar negeri buat bikin instastory ya. Amin, amin. Wah nggak tahu apa nih, nggak mau manajemen maksudnya kira. Luar negeri swasta, ya apa? Itu kayak luar negeri, berarti kan luar negeri gitu ya, bukan perguruan tinggi negeri. Ya apa aja. Nah, belajar ekonomi biar seru dan mudah dipahami gimana sih caranya. Oke, jadi buat belajar ekonomi, nggak tahu ya gimana caranya biar mudah dan seru. Setelah aku pribadi, sebenarnya ngerasa kalau misalnya ekonomi itu saya dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi kayak lebih apa ya, lebih menghayati aja sih. Jika kamu belajar ekonomi, ini ngomongin apa sih sebenarnya? Kayak misalnya pas kita ngomongin permintaan. Permintaan itu kan ketika harganya naik, barang kita turun kan. Kamu ingat aja, kamu misalnya mau jajan, uang kamu tiap hari dijaga sama. Terus tiba-tiba harga barang yang kamu beli naik, otomatis kamu beli barang itu jadi lebih sedikit kan, misalnya harga naik, jadi lebih kayak menganalogikan ya, lebih menganalogikan ke kehidupan sehari-hari. Terus misalnya kayak law of diminishing marginality, karena kan kekuasaan semakin turun. Itu kan bilang kalau misalnya kita mengkonsumsi suatu barang itu terus, lama-lama teman kekuasaan kita bakal turun kan. Itu sebenarnya simpelnya adalah gumoh gitu kita bahas. Tahu gumoh nggak sih? Jadi kalau kamu makan sesuatu atau minum sesuatu terus kan lama-lama kamu merasa enak kan, merasa mual. Ya udah biasanya tapi pas agak sama kamu muntah. Nah ketika kamu muntah, itu kamu udah worse off, udah kerasa makin puas, baru makin kenyang, makin enak, tapi malah makin merasa enak. Kayak gitu. Jadi kayak bagaimana kamu kita cari uang sih buat makannya, tapi sama kehidupan saja. Kalau aku sih gitu kan. Terus kalau misalnya ada sesuatu yang bisa dibikin pada keledai, ya aja pada kucing. Kayak misalnya pas di pasar persaingan sempurna, itu kan D sama dengan MR sama dengan SD sama dengan harga, sama dengan pasar sama dengan itu kan dia sama dengan SP. Ya. Ini kan ya? Oh AR dulu ya. Ini aku nyimpan jadi pasar kuning itu kan. Kalau aku nyimpan keledai ini, dia sama dengan P sama dengan AR sama dengan MC sama dengan di persaingan sempurna kan ada kayak gini. Nah ini kalau kita ngapalin sebenarnya enggak ada di top ribet ya, karena banyak proses juga ngapalin. Tapi kalau misalnya untuk proses terlalu berat, pakai pasar kuning bisa. Sama DP tapi kan disamakan sama AR sama MC. DP itu kan uang saya, jadi aku ngapalin ini. DP angsuran rumah AR antar rumah. MC itu masih agak lagi, sebenarnya masih ya, masih MC. Saya kan murah, jadi DP angsuran rumah masih keras. Jadi yang AR sama dengan jadi ya gimana kalau kita pintar mengolah atau manajemen secara lebih dalam gimana tuh? Saya nemuin juga pendamping belajar tepat. Karena kalau di BMUI itu kan beda-beda ya pengajarnya. Minggu ini belajar ekonomi sama si A, minggu depan sama si B. Minggu depan kita sama cara ngajar A, terus atau minggu depan kita sama ngajar B. Kayak aja lagi lagi. Rasanya nggak? Atau enggak? Maksudnya intinya nggak semua sengaja cara ngajar sama. Maksudnya cocok lah. Kalau ada orang yang kita A, terus pas sama si B nggak cocok. Oh pakai belajar. Kalau nggak kita aja kalau lagi. Ada bertanya lagi nggak? Ya deh, oke. Kalau nggak ada, aku cukupkan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada yang ditanyain, silakan tulis di kolom komentar di video aja, karena aku juga agak slow respon kalau di line. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih banyak.